Huh? 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 Fucking over toxic. I don't know how this shit got me. Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Karmila dengan kelas 2R NIM 2023 143673 dengan pelajaran agama Islam dengan dosen pengampu adalah Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Saya akan mempresentasi tentang bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Oke, saya akan presentasi hari ini. Oke, ini adalah umat Islam sebagai umat beragam lainnya yang telah mendahului lahir, terdiri dari beragaman mazhab dan keyakinan religius. Dalam paham dan praktik keislaman, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Selain tentunya lebih banyak kesamaannya, kesadaran masing-masing untuk membina kerukunan utama antara umat beragam dalam rangka membangun persatuan bangsa. Oke, baiklah, menanyakan tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada masa awal berdiri, pada masa pemerintah kolonial Belanda, Muhammadiyah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Selain itu, terutama dipicu oleh faktor-faktor yang bercorak internasional, kaum Muslim yang memiliki mazhab dan keyakinan religius yang sama kemudian mendiri organisasi Islam. Keberhasilan revolusi Islam Iran 1979, pemimpin Ayatul Khomeini memulihkan Syah Reza Pahlavi dan teori memunculkan berbagai pembelahan dunia termasuk di Indonesia. Melihat keberagaman mazhab yang keyakinan religius sebagai ulama dan kecendekiawan Muslim menggagas Ikhwah Islamiyah. Oke, awal lahir dan lahirnya mazhab dalam Islam. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk pemimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Mengali sumber teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Ini sebab hasil ijtihad para mujtahid berbeda karena dilihat dari sifat-sifat yang ada baik dalam Al-Quran maupun hadis. Tentang dalam satu lafal mengandung makna ganda. Terkadang kedua makna itu bahkan bersifat hakiki. Contoh klasik adalah lafal Qur'an dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 228 2 dan 228. Ulama Hanafiyah memaknai guru sebagai haid menstruasi, sedangkan ulama Syafi'iyah makna quru sebagai turf suci. Mengaplikasi hukum jelas berbeda. Kita lihat dari belakang saya, yaitu ada Nabi dan Rasul membimbing surat umat.
dan Nabi Rasul wafat, umat berpecah belah. Allah mendatangkan Nabi dan Rasul mengganti sebelumnya. Kebanyakan manusia iri karena Nabi Rasul bukan dari kalangan mereka. Mereka menciptakan agama, mazhab, dan keyakinan religius berdasarkan ajaran Nabi dan Rasul terdahulu yang telah wafat. Membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Di sini ada manusia itu adalah umat yang salah satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi pengataan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. 4 alasan perlu mengenai mazhab. Di sini pentingnya mengenal mazhab ya. Di belakang saya adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Oke, di sini ada mazhab fikih di Indonesia. Secara umum di Indonesia terdapat 2 mazhab besar, yaitu mazhab yang berpegang pada 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, dan mazhab yang langsung berpegang pada Al-Quran dan ayat sunnah. Masyarakat Madinatul Ulama dan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja lainnya berpegang pada 4 mazhab. Mengenali sumber historis dan sosiologis dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Oke, menggrafiskan konsep beragaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman itu. Ini ada menggrafiskan dan maksudnya kesimpulan ya. Pada masa lalu jika berbicara tentang mazhab, konotasi umat Islam Indonesia adalah 4 iman mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, memiliki Hanafi dan Hambali. Namun kaum muslimin sekarang memiliki konotasi lain, yaitu iman mazhab. Maksudnya 4 mazhab tersebut ditambah dengan mazhab Ja'far malah lebih dari itu. Jadi, terima kasih atas presentasi hari ini yang mau dengar. Ya baiklah, saya akan undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.